Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku kelas 6? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 muatan IPA materi rangkaian listrik. Sebelum belajar, mari terlebih dahulu kita baca basmalah dan sholawat Nabi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian harus tahu terlebih dahulu tentang besaran yang harus kalian ingat. Nah, adapun besaran yang pertama yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik memiliki satuan volt yang dilambangkan dengan huruf V besar. Besaran yang kedua yaitu arus listrik dengan satuan ampere yang dilambangkan dengan huruf A besar. Kemudian besaran yang ketiga ada hambatan dengan satuan ohm yang disimbolkan dengan tapal kuda. Besaran yang keempat yaitu daya listrik dengan satuan watt yang disimbolkan huruf V besar. Dan besaran yang terakhir yaitu energi listrik dengan satuan joule dan simbolnya huruf J besar. Oke, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian ingat ya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk materi yang pertama yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contoh alat elektronik itu antara lain lampu, radio, televisi, setrika, dan komputer. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Komponen-komponen listrik ini terdiri dari apa saja ya? Berikut adalah contoh dari rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Adapun komponen rangkaian listrik dalam rangkaian ini, yang pertama terdiri dari baterai. Yang ditunjukkan anak panah adalah baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua adalah saklar. Saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Dan komponen yang ketiga yaitu kabel. Jadi ini merupakan kabel dari rangkaian listrik. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu lampu. Lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Nah, kalian perhatikan lampu pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam atau mati dan saklarnya terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian untuk jenis rangkaian listrik yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Kalian bisa perhatikan perbedaannya pada gambar.
di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup di mana lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya itu tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rangkaian seri, kemudian yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian listrik seri, di mana terdapat 2 buah baterai, ada 3 buah lampu, kabel, dan ada juga saklar. Adapun ciri-ciri dari rangkaian seri antara lain: 1. Disusun secara berderet. Seperti ini ya. Bisa lampunya yang disusun berderet ataupun baterainya yang disusun berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Kalian bisa perhatikan ini kabelnya tidak bercabang. Yang ketiga yaitu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Kemudian hambatan lebih besar dan mengurangi biaya pemakaian kabel atau hemat kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di sana ada 3 buah lampu, yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang B dan lampu C tidak menyala atau juga ikut padam. Kenapa demikian? Karena rangkaian seri disusun secara berderet dan kabelnya hanya 1 dan tidak bercabang, sehingga jika satu lampu padam maka lampu yang lain juga ikut padam. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1 pada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri yaitu berderet. Kalian bisa perhatikan penyusunan lampunya secara berderet. Contoh lain yaitu senter. Selanjutnya yaitu rangkaian listrik paralel. Adapun ciri-cirinya yaitu 1 disusun secara bertingkat atau bersusun. Kalian bisa perhatikan pada gambar, artinya bertingkat itu seperti ini, bertingkat atau bersusun. Yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda karena kabelnya bercabang-cabang. Kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri tadi. Jika rangkaian seri kabelnya tidak bercabang, sedangkan paralel kabelnya bercabang-cabang. Yang ketiga, hambatannya kecil. Selanjutnya, kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaian kabelnya bercabang-cabang. Nah, ini merupakan lampu D, lampu E, dan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Contohnya, apabila lampu E dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu D dan lampu F tetap menyala karena kabelnya berbeda. Adapun contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari yaitu lampu lalu lintas. Kalian bisa perhatikan lampu lalu lintas itu menyala bergiliran. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau akan padam. Begitu pula sebaliknya. Selain lampu lalu lintas, contoh yang lain yaitu pemasangan lampu pada perumahan.
Contohnya, ketika lampu di dapur kalian di-off-kan, maka akan padam. Sedangkan lampu di ruang tamu kalian on-kan, maka akan tetap menyala. Jadi itu tadi adalah contoh dari rangkaian listrik paralel. Selanjutnya adalah rangkaian listrik campuran. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian listrik campuran ini terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ini merupakan rangkaian seri, sedangkan yang bersusun merupakan rangkaian listrik paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian campuran, yang pertama yaitu merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kemudian pada rangkaian listrik campuran ini merupakan lampu G, lampu H, lampu I, dan lampu C. Pada rangkaian listrik campuran, jika lampu G dipadamkan, maka lampu H, lampu I, lampu C akan ikut padam. Mengapa demikian? Hal ini karena lampu G berkedudukan seri terhadap gabungan lampu H, lampu I, dan lampu C. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, misalnya lampu I, maka yang terjadi yaitu ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh. Artinya, lampu H, lampu C, dan lampu G akan tetap menyala. Nah, itulah rangkaian listrik campuran. Baik anak-anak, agar kalian lebih memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan, tugas kalian sekarang adalah kerjakan latihan soal di Google Classroom. Anak-anakku kelas 6, demikianlah pembelajaran kali ini tentang rangkaian listrik, dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.